kami. Mari semua angkat hati dan bersyukur bersama-sama karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar firman-Mu Tuhan. Mari beracara dengan kami saat ini. Roh-Mu mengambil alih. Roh pimpin kami. Hadirat Tuhan nyata. Tajamkan telinga roh kami. Tajamkan mata roh kami. Apa yang kami baca. Apa yang kami dengar. Sungguh-sungguh jiwa kami dibaharui. Sungguh-sungguh hati kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Hadirat-Mu nyata di sini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. I want to speak bless for you yang sakit, yang sedang punya pergumulan. Lagu ini buat iman saudara bertumbuh dalam Tuhan, bahwa percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pagi ini bangun kembali roh saudara dan katakan dengan iman bahwa engkau mengalami pemulihan. Haleluya. Buka suara saudara dan katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dengan iman. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Saya berdoa pagi ini bagi yang sakit, engkau mengalami pemulihan. Yang sedang lemah karena banyak hal yang mungkin menghimpit saudara, hari ini rohmu dibangkitkan, hari ini rohmu dipulihkan. Karena di dalam Yesus ada kemenangan yang luar biasa. Mungkin engkau tidak punya apa-apa, tetapi engkau punya iman. Engkau punya sesuatu yang besar dari Yesus, yaitu kuasa. Mari perkatakan dengan rohmu bahwa engkau dipulihkan, engkau mengalami kesembuhan, engkau mengalami peningkatan iman yang luar biasa. Karena rohmu yang luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Bangun terus saudara dan percaya bahwa hari ini kuasa Allah bekerja di dalam engkau. Pikiranmu tundukkan dalam pikiran Kristus. Menghajat terarah buat Dia. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil dengan iman. Bagi Tuhan dengan fokus kepada Yesus, katakan sungguh-sungguh mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Apa yang kau sedang doakan dan gumulkan, lagu ini mengangkat imanmu. Bagi Tuhan, perkatakan firman-Nya melalui pujian ini, bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan. Kita semua diangkat, dipulihkan. Ku diangkat dan aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya, yes, Tuhanku ajaib. Engkau turun tangan, kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan mengangkat aku. Kau turun tangan memulihkanku. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Engkaulah terang abadi dalam kegelapan. Engkaulah penerang kami, roh kami diterangkan, jiwa kami diterangkan, seluruh hidup kami ada terang Tuhan di dalamnya. Dan kami percaya kami tidak akan tersesat, karena jalan-jalan kami terang di dalam Engkau, karena jalan-jalan kami dibuat terbuka di hadapan Engkau. Oh, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Firman ini meneguhkan iman kami untuk melangkah, bahwa di dalam Yesus kami yang kami percaya tidak ada yang mustahil. Engkau mengerjakan bagianmu. Haleluya, amin. Saudara, ada sebuah firman Tuhan yang luar biasa yang saya mau share buat kita. Mari sambil kita naikkan pujian ini dalam roh kita, kita percaya bahwa kuasa Allah bekerja dan tak pernah berhenti sampai hari ini. Dia tetap bekerja buat kita. Dia tetap bekerja. Katakan, Tuhan tetap bekerja buat kita. 2, 3 ya. Tuhan tetap bekerja buat kita. Amin, 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 amin. Sampai hari ini mujizatnya terus dinyatakan dan dia tetap bekerja. Dia tetap bekerja, dia tetap bekerja. Haleluya. Apa mungkin ya saudara, lihat hari-hari ini yang menekan imanmu, yang menghimpit imanmu, yang menghimpit pikiranmu, yang membuat engkau gak bisa all out dalam Yesus, yang gak bisa bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya mau bilang hari ini, renew everything, ya, buat jadi baru semuanya di dalam roh Allah. Karena Tuhan mau engkau melihat sesuatu yang tidak terlihat dengan mata jasmanimu. Mata rohmu melihat lebih tajam lagi. Mata rohmu menembus lebih tajam lagi. Karena hidupmu ada di dalam terang Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat kita. Kita mungkin gak punya apa-apa secara manusiawi, secara orang lihat dengan kasat mata. Tapi saya mau bilang, kalau engkau punya kuasa di dalam Yesus, kalau engkau punya roh Allah di dalam Yesus, engkau akan melihat perbuatan Allah yang ajaib terjadi dalam rohmu. Fokus dengan Tuhan, saudara. Fokus dengan Tuhan. Haleluya. Anak-anak muda, jika mata rohmu tertutup, mata hidupmu adalah jasmani yang melihat sesuatu yang daging-daging saja, engkau tidak akan pernah bisa melihat Tuhan bekerja lebih jauh. Jemaat-jemaat Tuhan, kalau hidupmu hari-hari yang engkau memang lihat hanya kesenangan-kesenangan daging saja, engkau tidak akan bisa melihat perkara-perkara besar terjadi dalam rohmu. Hari-hari ini apa yang Anda butuhkan? Kita semua hanya butuh satu, mata roh yang tertuju kepada Yesus, untuk melihat yang tidak kelihatan, untuk merasakan apa yang engkau harus rasakan di dalam roh Allah. Apapun yang engkau cari dalam dunia ini, dunia enggak menjamin apapun, saudara. Dunia enggak menjamin apapun. Engkau akan berjalan di dalam kesesatan, engkau bisa berjalan dalam kegelapan, engkau akan berjalan di tempat-tempat orang-orang yang berzina, yang berbuat kesalahan dan dosa dan tinggalkan Tuhan. Tetapi orang yang berjalan dengan Yesus akan melihat dia berjalan di jalan yang benar. Hidupnya penuh dengan damai dan sejahtera. Haleluya. Terus minta Roh Kudus tajamkan roh saudara. Karena apa yang kita butuh hari-hari ini, kita mungkin butuh uang, tapi sebenarnya bukan uang yang memberikan engkau kesembuhan. Kita mungkin butuh uang, iya, tapi sebenarnya uang tidak memberikan engkau kedamaian. Kita mungkin butuh uang, iya, tapi bukan uang yang membuat kita hidup dalam kebahagiaan kekal, saudara. Yang kita butuh adalah kuasa, kuasa, kuasa. Sehingga waktu engkau ada dalam masa-masa yang sulit, mungkin gak punya uang, mungkin gak punya apa-apa yang dilihat dengan kacamata jasmani, tapi karena engkau punya kuasa, engkau tetap merasakan kasih Tuhan itu sempurna buat engkau. Engkau tetap hidup dengan tubuh ini yang adalah bait Allah dan memuliakan Tuhan. Dengan tubuh ini yang adalah bait Allah, tempat Tuhan berdiam. Harus dikuduskan, karena Allah kita kudus. Karena Allah kita kudus, kita harus menguduskan diri kita. Ada sebuah firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-3. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Ya, mari saudara buka firman Allah ini, dan kita akan lihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kita semua pagi ini. Haleluya. Saya berdoa, saya minta supaya setiap umat Allah diberikan Tuhan kekuatan roh,
Karena apa yang kita perlu hari-hari ini, akhir zaman, kita hanya butuh kekuatan roh yang memampukan kita melewati semua badai persoalan. Haleluya. Saudara dan saya, kita hanya butuh kuasa roh Allah. Kisah Para Rasul yang ketiga. Mari kita buka ayat ini dan kita akan baca. Haleluya. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Dengarkan cerita ini, seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke bait Allah. Ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat yang keempat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ayat yang kelima, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ayat yang keenam, ini dia poinnya saudara, ya. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu." Nah, mari lihat bebek saudara, apa yang Petrus tawarkan kepada orang lumpuh ini. Apa yang Petrus punya saudara? Apa yang Petrus tawarkan kepada orang lumpuh ini? Ya, emas dan perak tidak ada padaku. Haha, daging itu nggak ada pada dia. Tetapi dia punya sesuatu yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia berkata apa? Akan kuberikan yang aku punya. Yaitu bukan soal daging, bukan soal penghidupan dunia, tapi aku punya kuasa yang bisa membuat engkau yang dulu dari lahir engkau gak bisa berjalan. Dari lahir engkau tinggal dalam kegelapan. Dari lahir rasanya hidupmu itu hampa, sia-sia. Mengapa aku hidup kalau aku lumpuh? Mengapa aku hidup kalau aku gak bisa berjalan? Mengapa aku hidup kalau aku tidak bisa melihat dan mendengar? Ada banyak orang yang sebenarnya hidup, tetapi sebenarnya dia mati. Dalam arti mati bukan jasmaninya, tapi mati spiritualnya, saudara. Mati, dia dengar firman Allah, tapi telinga rohnya tertutup. Dia nggak mengerti apa arti firman Allah. Dia membaca firman Allah pagi sampai malam, tapi dia nggak tahu ada isi firman Allah ini mengandung janji Allah yang berikan dia kemenangan karena mata rohnya tertutup. Saudara, ada banyak orang dikasih kesempatan pergi penginjilan, beritakan Injil, tetapi rasanya kaki ini lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Karena setiap kali mau pergi pelayanan, dia selalu berkata, bagaimana caranya, aku nggak punya ini. Kemiskinan yang engkau hadapi, saudara. Wow, tetapi roh Allah hari ini berbicara dengan dahsyat. Yang ini orang Kristen harus punya. Yang ini yang orang-orang Kristen harus memiliki. Yang Petrus dan Yohanes punya. Saudara dan saya harus punya. Apa yang kita punya? Tetangga berikan uang yang sesaat dan bisa hilang, saudara. Tapi kita berikan keselamatan kekal yang menyelamatkan jiwa dan raga dan hidup semua orang. Apa yang Anda dan saya punya? Kita punya seperti Yohanes dan Petrus punya. Di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Engkau yang lumpuh, engkau yang buta, engkau yang tuli, engkau yang tidak punya harapan, bangkit, pulihlah. Karena nama itu memberikan engkau kemenangan. Karena nama itu melepaskan engkau dari semua terikatan masa lalumu, kegelapanmu, semua akan sirna. Karena nama itu memberikan engkau kemenangan. Nama atas segala nama, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebenarnya orang Kristen itu orang paling kaya, saudara. Karena dia punya kuasa di dalam nama Yesus yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Jangan engkau memiskinkan dirimu karena cuma persoalan sesaat perutmu yang mungkin gak punya duit. Engkau lapar gak bisa makan, tapi engkau mengkecilkan kuasa Tuhan dalam dirimu.
Alkitab sudah berkata, jangan engkau persoalkan soal makan dan minum. Karena engkau dan saya adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dia akan berikan kita kemenangan-kemenangan yang dahsyat karena rohnya di dalam diri kita. Maka mari ambil yang lebih yang Tuhan mau. Bukan cuma persoalan daging, saudara. Bukan cuma persoalan hidup dan saudara dalam dunia. Tetapi adalah kehidupan yang lebih, yaitu hidup yang kekal. Engkau dan saya harus punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Petrus dan Yohanes, mereka tahu orang lumpuh ini terbelenggu sejak lahir. Dan itu berarti mereka mengerti betapa tersiksa dan menderitanya jiwa orang yang lumpuh ini. Dan mereka tahu uang yang selalu diminta oleh yang lumpuh ini, sedekah-sedekah itu hanya sesaat dan sementara, tetapi nggak bisa melepaskan jiwa orang yang lumpuh ini untuk bersuka cita, untuk menikmati kebahagiaan. Dan Petrus mengerti dia butuh kekekalan untuk jiwanya dipulihkan. Petrus nggak berikan dia uang, tapi Petrus berikan dia kehidupan kekal untuk dia mengalami kemenangan di dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, karena dia luar biasa. Orang Kristen, buka mata rohmu, buka telinga rohmu, lihat. Kalau memang Tuhan minta engkau bertanggung jawab, jalani hidupmu dengan semua proses dan kehidupan ini, nikmati. Karena engkau tidak akan pernah kalah dengan setiap keadaan dan situasi, tapi engkau yang mengalahkan situasi dan keadaan itu. Kenapa? Karena di dalammu ada nama di atas segala nama, name above all name. In the name of Jesus, kita semua mengalami pemulihan yang luar biasa. Nama ini, nama yang berikan engkau dan saya kedamaian dan sukacita. Sukacita yang tidak bisa ditukar oleh situasi dan kondisi. Engkau tetap mengalami kuasa Allah. Engkau tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Oh, thank you Lord Jesus. Oh, terima kasih Bapa. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Saat engkau mendengarkan firman Allah ini, di tempat masing-masing angkat hatimu dan angkat tanganmu dan bilang, Tuhan berikan aku kuasa untuk aku bisa melihat yang tidak terlihat. Aku mendengar apa yang tidak pernah aku dengar, dan aku mengalami sesuatu yang belum pernah aku alami. Mungkin ada kelumpuhan-kelumpuhan rohani yang sudah cukup lama saudara engkau lewati. Kelumpuhan rohani udah 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan terakhir, seminggu terakhir ini ada kelumpuhan-kelumpuhan rohani. Saya mau bilang, jangan biarkan itu terjadi, tetapi biarlah rohmu dibakar hari ini. Dan engkau berkata, di dalam nama Yesus aku mengalami pemulihan. Di dalam nama Yesus aku mengalami kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus aku melihat yang tak terlihat karena terangmu bercahaya atas aku. Apa yang terjadi dengan orang lumpuh ini saudara? Ayat 7 dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah, haleluya, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Lihat jiwa yang tadi lumpuh, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan saudara. Di ayat yang ke-8 dikatakan, ia meloncat, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan ikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Jangan biarkan engkau terpuruk berlama-lama, bertahun-tahun, hidup lumpuh rohaninya. Jangan biarkan. Tapi hari ini biarlah engkau lihat, ya, ini orang lumpuh selama dia dari lahir dia lumpuh. Dia hanya duduk di samping gerbang bait Allah, dan dia tahu orang-orang masuk ke dalam bait Allah untuk memuji, menyembah dia. Tetapi dia, apa daya, dia lagi lumpuh, dia nggak bisa masuk ke bait Allah. Mungkin ada kerinduan-kerinduan dia, aduh ada apa di dalam sana, saya ingin masuk ke dalam, saya ingin melihat ada apa di bait Allah. Dan waktu dia bertemu dengan hamba-hamba Allah yang punya kuasa, apa yang dia lakukan saudara? Dia langsung lompat, dia mengalami Tuhan, kerinduannya yang dia selalu bertanya, ada apa di dalam sana? Akhirnya dia masuk
ke bait Allah, memuji Tuhan bersama hamba-hamba Allah. Dengan kata lain, dia masuk dan dia menikmati sukacita abadi. Dia masuk dan dia melihat jiwanya terlepas dari belenggu yang berlama, yang bertahun-tahun, yang dari lahir mengikat dia. Dia bersukacita karena perbuatan Tuhan nyata dalam hidupnya. Hari ini, kalau engkau melihat ada banyak problem-problem kehidupan yang mengikat soulmu, yang mengikat jiwamu, yang membuat engkau gak bisa bersyukur, yang membuat engkau tidak bisa melihat Tuhan itu dahsyat. Mari berdoa, mari berdoa. Minta sama Tuhan, berikan aku kuasa. Berikan aku kuasa untuk aku bisa melihat apa yang tidak terlihat, untuk aku mengalami perbuatan-perbuatanmu yang besar dari Dia. Dan saya berdoa setelah saudara dengar firman ini, engkau tidak lagi lumpuh rohani. Saat engkau dengar firman Allah ini, engkau tidak lagi tuli rohani. Saat engkau dengar firman Allah ini, engkau tidak lagi buta rohani. Saat engkau dengar firman Allah ini, jiwamu tidak lagi rapuh, tidak lagi terpuruk, tapi engkau dengar firman Allah ini, engkau bangkit, engkau bersinar, karena engkau menerima kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kita perlu cari di akhir zaman? Apa yang Anda dan saya harus punya? Kita harus punya apa yang Yohanes dan Petrus punya, yaitu kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa itu yang akan menjaga kita, yang akan megang kita, yang akan membuat kita kuat, yang akan membuat kita mengalami banyak perkara-perkara ajaib. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Saya akan berdoa buat saudara, dan terimalah urapan Tuhan, terimalah kuasa di dalam namanya. Hamba berdoa, biarlah saat ini Tuhan, kami keluar dari setiap kelumpuhan-kelumpuhan iman kami, dan kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami kuasa, berikan kami kuasa, berikan kami kuasa. Cerlikan mata roh kami, buka telinga roh kami, sehingga apa yang kami baca, yang kami dengar, yang kami lihat adalah pesan rohmu yang membawa kami masuk ke dalam visi rohmu. Kuatkan mata roh kami, kuatkan, bangun iman kami, pulihkan keadaan kami. Dan bahkan yang sakit, engkau berkata, aku sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, engkau dipulihkan, engkau dibebaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat, ku diangkat. Come on, bangun saudara. Hari ini juga alami kesembuhan, pemulihan. Bagi Tuhan, mata rohmu dibukakan. Engkau tidak akan tinggal dalam kegelapan, engkau berjalan dalam terang Allah, karena kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan come on, speak bless, berkatakan berkat-berkat ini. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya, mujizatnya terjadi dalam nama Yesus. Ku diangkat dan dipulihkannya, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Yang terjadi dengan orang lumpuh yang dari lahir ini, saat Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang aku punya adalah kuasa di dalam nama Yesus. Dan saat itu juga mereka mengangkat orang ini, dan orang ini mengalami pemulihan yang luar biasa. Dia masuk ke bait Allah, memuji Tuhan. Dia masuk ke bait Allah, memuliakan nama Tuhan. Dia masuk ke bait Allah, dan semua orang menyaksikan perbuatan Tuhan atas hidupnya.
Saya berdoa hari ini, kemuliaan Allah bersinar atas engkau. Saya berdoa hari ini, engkau mengalami perjumpaan di dalam nama segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Sembuhlah engkau, pulihlah keadaanmu, dan biarlah roh Allah membakar engkau, dan engkau mengalami dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Izinkan terus Roh Kudus bekerja hari ini. Terima kuasanya, terima kuasanya. Engkau dan saya punya hanya satu nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, yang berikan engkau kemenangan, keselamatan. Bukan cuma fisik disembuhkan, tetapi engkau dan saya punya keselamatan jiwa yang kekal. Bukan cuma fisik dipulihkan, tapi saudara dan saya punya kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Come on, minta kuasa Tuhan turun bagi saudara, karena keluargamu membutuhkan nama segala nama, nama Tuhan Yesus. Hadir Bapa, hadir Bapa, pulihkan Bapa, pulihkan keadaan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami minta Engkau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi dengan iman. Ku yes, Kau hadir di sini. Kami percaya. Ku rasakan kuasa tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, yes, 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 yes. Terjadi di pemulihan, pemulihan, yes. Terjadi di kelepasan, kelepasan. Come on, terjadi, speak bless, berkatakan berkat, kesembuhan, kesembuhan. Terjadi pemulihan, masuk pemulihan. Terjadi di si kemenangan, kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Yes, yes. Kemenangan, kemenangan, oh, kemenangan, terjadi di sini, terjadi di sini. Amin, amin. Kita nggak punya yang lain-lain, tapi kita punya kuasa di dalam nama Yesus. Percaya bahwa di dalam kuasa Allah, percaya bahwa di dalam Dia, engkau dan saya mengalami rohnya. Engkau dan saya mengalami pemulihan. Engkau dan saya melihat perbuatan yang ajaib. Karena hari ini, nama atas segala nama, nama Tuhan Yesus, kita memilikinya. Berbahagialah saudara, bersukacitalah saudara, karena hari ini, nama atas segala nama ada dengan saudara. Haleluya, maju terus, bersukacita di dalam Dia. God bless you all. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.